Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,13% ke angka 7.339. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu emiten secara tren saat ini masih bergerak tren dan direkturnya masih melakukan akumulasi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten favoritnya investor yang ternyata laba bersihnya masih anjlok 58% di tahun 2023. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,13% ke angka 7.339. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten secara tren saat ini masih bergerak tren dan direkturnya masih melakukan akumulasi di harga atas. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Setelah kemarin saya baru analisa saham BNI, di video ini saya coba analisa saham Mandiri yang hari ini terpantau masih turun 2% ke harga 7.100. Jika kita perhatikan cara tren, Mandiri saat ini secara tren masih bergerak sangat tren. Jadi bisa kita lihat setelah berhasil naik kembali di atas garis EMA50, Mandiri terus bergerak naik. Dan jika kita lihat dalam satu minggu terakhir ini sempat berada di sekitar harga 7.400. Jadi opening langsung berada di 7.350, tapi cara pergerakan untuk candle ini sebenarnya harga 7.200 belum terkonfirmasi break walaupun sempat menyentuh sekitar 7.400. Jadi saat ini 7.200 masih berupa resisten untuk Mandiri, sedangkan untuk support terdekat saat ini ada di harga 7.000. Jadi secara tren ini belum patah tren walaupun hari ini turun 2%. Jadi masih sangat layak untuk di hold apabila memang teman-teman sudah punya saham Mandiri. Dan jika kita lihat kalau pemberitaan bahwa direkturnya masih melakukan akumulasi sekitar 2,16 miliar di harga sekitar bisa kita lihat 7.200 dan malah sempat beli di sekitar 7.250. Jadi jika kita masih berada di harga atas ini akumulasinya. Tapi jika kita perhatikan di broker summary, sebelumnya asing memang terus masuk akumulasi sehingga harganya terus bergerak naik. Tapi yang harus diperhatikan 3 hari terakhir asing sudah mulai keluar. Dan distribusi asing atau penjualan asing hari ini lumayan besar. Dan jika kita lihat penurunan 2% lebih hari ini juga terpantau ada distribusi. Jadi Mandiri memang saat ini mulai melemah, tapi pelemahan menurut saya masih wajar karena sebelumnya sudah naik sangat tinggi. Dan saya lihat masih ada potensi untuk mengetes harga 7.000. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham Mandiri, bisa coba wait and see dulu. Tunggu di sekitar harga 7.000, apabila masih bisa bertanda rebound baru coba ikut entry. Apabila tembus harga 7.000 itu harus hati-hati, harga 7.000 akan kembali menjadi resisten. Dan saya lihat Mandiri ada potensi untuk menuju harga 6.600. Untuk support lebih kuatnya, walaupun masih ada support berikutnya atau support dekatnya di sekitar 6.800. Tapi support 6.800 masa tidak terlalu kuat, lebih kuat support dia 6.600. Jadi Mandiri hati-hati apabila harga 7.000 terlewati. Jadi saat ini yang sudah punya bisa trading stop di 7.000 apabila teman-teman mau swing atau hold saja terus selama garis EMA50 tidak terlewati. Sekarang kita coba lihat untuk BBCA. BBCA jika kita perhatikan hari ini juga turun 1% ke 9.875 dan saat ini masih belum berhasil menembus harga 10.000 yang saat ini masih berupa resisten psikologis untuk BBCA. Tapi secara tren BCA juga saat ini masih bergerak sangat uptrend. Sebelumnya bisa kita lihat sempat terkoreksi juga lumayan dalam karena gagal melewati 9.800. Tapi bisa kita perhatikan di sini menyentuh garis EMA50 masih bisa bertanda rebound. Jadi saya sudah jelaskan apabila saham uptrend bisa jadikan garis EMA50 untuk trailing stopnya. Apabila memang teman-teman sebelum sudah dapat di harga bawah. Jadi selama masih terpantau saham tersebut masih uptrend walaupun melemah tapi terlihat masih kuat bertahan di atas garis EMA50, itu masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk rebound kembali. Jadi Mandiri, BBCA sedang menyentuh garis EMA50 ternyata masih bisa bertanda rebound. Malah pada saat rebound berhasil break 9.800 dan melanjutkan kenaikan. Dan untuk BBCA, jika kita perhatikan saat ini, asing juga 2 hari terakhir sudah mulai keluar, hari ini masih distribusi. Dan jika kita perhatikan broker summary, pada perdagangan hari ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi walaupun turun, saat ini tidak ada distribusi.
Sehingga BBC juga menurut saya saat ini masih layak untuk di hold, belum ada tanda-tanda patah tren. Dan saya lihat masih ada potensi untuk mengetes kembali support terdekat di 9.800. Jadi untuk yang ingin coba entry bisa wait and see. Tunggu di sekitar 9.800, apabila masih bisa bertanda rebound bisa coba ikut entry. Apabila tembus, paling aman bisa coba tunggu kembali di sekitar zona 9.500 sampai 9.600 untuk entry di sekitar garis EMA 50 ini. Sekarang BBRI juga jika kita perhatikan, hari ini jika kita lihat BRI juga memang masih turun 0,79%, tapi secara tren juga sama semua. Sama perbankan blue chip secara tren saat ini masih uptrend. Dan untuk BBRI jika kita lihat resisten saat ini ada sekitar 6.350. Cara pergerakan memang BBRI terus bergerak naik, tapi pergerakan naiknya itu atau candlenya itu tidak begitu oke. Walaupun naik tapi terkesan dipaksakan naik karena candlenya bisa kita lihat candle merah dibuat gap dan sebagainya, sering tidak begitu kuat kenaikannya. Dan jika kita perhatikan di sini secara tren BBRI juga masih oke. Sebelumnya juga sempat terkoreksi dan malah berada di bawah garis EMA 50. Tapi pada saat mengetes garis EMA 150, BBRI masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan jika kita perhatikan untuk BBRI, hari ini memang asing melakukan distribusi, tapi baru hari ini asing distribusi, tapi 2 minggu sebelumnya asing masih terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan penurunan hari ini memang terpantau ini masih ada distribusi. Jadi BRI juga menurut saya masih layak untuk di hold karena asing terpantau masih masuk akumulasi. Tapi untuk yang belum sempat entry, Pak Aman bisa coba tunggu kembali di sekitar harga 6.000. Karena BBRI saya lihat masih ada potensi itu terkoreksi dulu atau terkena pullback sementara ke angka sekitar 6.000. Apabila terpantau masih bisa bertanda rebound, Musa baru menarik untuk coba entry dengan target jangka pendek tetap saat ini di sekitar 6.350 sampai 6.400. Apabila teman-teman mau swing. Tapi untuk yang sudah dapat di harga bawah, Musa saat ini BBRI juga masih sangat layak untuk di hold. Apalagi BBRI asing belum terpantau melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Selanjutnya Danamon, jika kita perhatikan secara pergerakan atau secara kenaikan memang tidak setinggi teman-temannya seperti Mandiri dan sebagainya. Tapi Danamon jika kita lihat saat ini secara pergerakan sudah mulai membaik. Sebelumnya sempat berada di bawah kode garis EMA, sempat menyentuh atau mendekati support di sekitar 2.720. Tapi bisa kita lihat support ini beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham Danamon. Setelah berhasil rebound, mencoba untuk melewati garis EMA 50-150 ternyata gagal. Kembali mengetes, bisa bertanda rebound. Dan di sini setelah berhasil break dan saat ini mencoba untuk melewati 2.900. Dan candle hari ini lumayan solid kenaikannya. Dan jika kita lihat untuk broker summary, asing terpantau 1 minggu terakhir sudah mulai masuk akumulasi saham Danamon. Dan kenaikan hari ini memang tidak terpantau ada akumulasi maupun distribusi. Jadi Danamon, cara pergerakan saya lihat saat ini sudah mulai membaik. Ada potensi saya lihat untuk kembali naik menuju harga 3.000 yang belum sempat dicapai pada awal Januari. Awal Januari baru sempat mendekati sekitar 2.970. Danamon sudah mulai melemah. Dan saat ini candle muncul lebih solid sehingga potensi untuk kembali mengetes 3.000 masih lebih besar. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil entry pada saat break kode garis EMA, bisa jadikan harga 3.000 untuk target take profit atau hold saja terus selama kedua garis EMA tidak terlewati. Karena saat ini garis EMA 50 pelan-pelan mulai bergerak naik. Saat ini sudah berpotongan. Apabila kedepannya terus bergerak naik, maka garis EMA 50 ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Sehingga untuk tren jangka menengah, Danamon akan lebih oke lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.